Hasil dari organik ini selama ini kan anggapannya itu sangat mahal sekali. Jadi kami ingin memutus anggapan image bahwa hasil pertanian organik itu mahal di supermarket gitu. Makanya kemarin kita siasatin, ternyata sebenarnya bisa lebih murah. Konsep kami di sini pemasaran secara mandiri ya. Jadi kami memasarkan hasil komoditas ini ya dengan sendiri gitu. Jadi kita ngelapak sendiri, buka lapak sendiri, kita cari konsumen sendiri, kita coba packing sederhana dengan packing ramah lingkungan. Kita jual harganya pun tidak jauh beda dengan harga pasar lokal karena kita bisa memutus rantai dari distribusi sayuran itu sendiri juga. Ini adalah kebun godong organik. Memang kami tidak merubah kontur tanah yang sudah ada. Jadi tanah memang berundak-undak ya. Memang kami sengaja tidak rubah karena kalau kita rubah itu jadi merusak ya. Menurut kami merusak dan itu membahayakan lingkungan. Jadi kami tetap menyesuaikan apa yang ada. Jadi yang kita bisa tanamin kita tanamin. Yang tidak bisa kita tanami ya udah kita biarkan aja biar tanah itu tidak labil. Kebun ini kita memanfaatkan sisa dari villa yang ada. Jadi villa itu ada lahan yang kosong, kita manfaatkan dengan kita izin dengan owner dan kita izinnya itu bahwa kita akan berkebun dengan sehat, makanya kami diizinkan. Space dari villa itu, sisa dari lahan villa yang digunakan itu kita manfaatkan untuk lahan pertanian sehat ini. Nama saya Sumadi. Aktivitas saya sehari-hari saya mengelola villa resort. Di samping itu ada kegiatan pertanian. Di sisa dari resort itu ada hamparan atau ada tanah kosong yang kita manfaatkan. Manfaatkan itu pun juga kita seizin dengan owner untuk kita buat pertanian secara sehat, yaitu pertanian organik. Nah itu keseharian saya. Jadi saya lebih banyak di resort dan di kebun organik ini. Ada beberapa brokoli kami yang tidak tumbuh dengan baik, makanya akan kami sulam lagi biar yang kosong-kosong ini terisi oleh tanaman brokoli. Sebelum kita tanam kita harus kasih pupuk dan lubangnya ini minimal rata-rata itu 20 cm ya, kedalamannya 20 cm. Jadi ini lebih dari 20 cm. Terus selanjutnya kita kasih pupuk. Pupuknya ini pupuk organik ya, yang sudah jadi sekam, yang sudah kita kompos. Nah ini cirinya udah kompos, kita udah menghitam begini ya. Ini udah matang jadinya kalau yang menghitam begini. Sebelum kita tanam sebenarnya kita harus cek dulu kesuburan dari bibit itu sendiri. Jadi kita lihat bibit itu bebas dari hama, ya, tidak bolong-bolong, tidak ada uletnya, dan akarnya juga cukup bagus, cukup kuat seperti ini. Jadi
sebelum kita taruh di tempat penanaman, kita harus benar-benar cek dulu. Jangan sampai nanti ada kutu atau apa sehingga nanti mengakibatkan tanaman itu terserang oleh hama. Jadi kita benar-benar harus cek dari awal. Bibit ini yang udah kita siapkan, yang udah kita bumbung, kita masukkan ke lubang, kita tutup sampai ke daun pertama ya, daun pertama tertutup. Saya mulai bertani itu di 2009. Pertanian saya adalah pertanian secara sehat, yaitu pertanian organik. Motivasi saya untuk berkebun sehat itu, satu, saya karena orang tua saya juga petani ya. Jadi saya juga tidak jauh-jauh dari tani juga. Cuma saya punya konsep perkebunan yang lebih sehat lah kan gitu. Kalau orang tua kami kan perkebunnya secara konvensional gitu di kampung dan ala-ala kampung lah kan gitu. Kita memanfaatkan lahan yang kosong yang ada. Kebetulan kan di puncak ini kan susah untuk lahan pertanian. Makanya kami ingin ada pertanian yang katakanlah yang mengelola villa itu bisa memanfaatkan lahan-lahan yang kosong untuk dipergunakan pertanian secara organik, secara sehat. Ini bunga wortel. Jadi kalau untuk wortel kita sudah bisa untuk membibit sendiri. Jadi kita untuk wortel kita sudah tidak beli bibit di pasar ya. Jadi kita bisa bibit sendiri semacam ini. Nah ini bibit yang utamanya, yang bagus akan kita piara. Nah yang lainnya kita akan buang seperti ini. Ini akan kita buang karena nanti akan mengganggu pertumbuhan dari yang akan kita bibit. Dalam satu tangkai biasanya kita sisakan antara 4 atau 5 kuntum ya, 5 bunganya, 5 cropnya. Nah ini crop utamanya ya, jadi kita sisakan. Nah ini bagus, ini bagus, nah ini bagus, nah ini bagus. Jadi kita sisakan. Nah ini hampir kering ini bagus nih, ini bagus. Ini perlu 2 mingguan lagi lah biar kering, baru kita ambil nanti kita jemur. Nah, habis itu nanti kita sistemnya ditabur, Pak. Ditabur. Ada juga yang dibikin alur gitu juga ada. Itu jadi tergantung selera cara tanamnya. Mau ditebar atau mau pakai alur gitu juga bisa. Panen cesim ya, ini cesim yang siap kita panen. Untuk hasil dari kebun organik ini, dari godong organik ini, dulu saya bermitra dengan Agato. Ya, dari Agato itu pionir dari organik Indonesia. Dari 2011 saya udah mitra dengan Agato sampai sekarang. Nah, awal dari tahun 2020 kebetulan ada sedikit masalah, terutama di adanya pergantian manajemen dan adanya COVID. Jadi dari awal tahun 2020 saya sudah tidak mengirim lagi, tidak mitra lagi dengan Agato. Kami berpikir karena hasil kebun juga ada terus kita juga bingung bagaimana memasarkan. Akhirnya kami ada solusi, akhirnya kami ada 2 mitra yang mau mengambil komoditas kami. Jadi kami setiap hari Senin itu kita akan ngirim komoditas kami yang ada di hasil di godong organik ini. Ini untuk blok untuk lobak ya. Ini yang kita tanam jenisnya jenis daikona. Ini daikona, ini lobak. Kita cabut. Nah,
Ini jenisnya Daikona. Memang Daikona itu rada pendek ya, jadi bukan yang panjang itu. Daikona. Kita cabut lagi satu lagi. Nah, lobak. Ini lobak. Nah, lobak ini sebenarnya yang lebih bermanfaat itu sebenarnya daunnya ya. Ini daunnya. Daunnya ini sebenarnya ini jangan dibuang. Jadi kalau kita beli lobak itu jangan hanya umbinya, tapi daunnya kalau bisa disertakan, karena daunnya ini bisa untuk obat. Jadi manfaatnya lebih banyak dari daun daripada umbinya gitu. Jadi makanya kami kalau menjual lobak itu kami akan sertakan daunnya, dan itu kami akan edukasi ke pembeli bahwa daunnya ini sebenarnya sangat bermanfaat untuk obat-obat semacam kanker atau dan lain-lain ya. Itu sangat bermanfaat gitu. Terus kenapa kita tanam terus banyak rumput-rumputnya begini ya? Ini berdasarkan pengalaman yang lalu. Kita dapat kunjungan dari orang luar negeri, orang Kanada negaranya. Beliau lebih suka yang memang seperti yang ada rumput-rumput begini, karena itu benar-benar menunjukkan bahwa ini benar-benar organiknya benar-benar kelihatan gitu. Jadi tolak ukurnya dari mungkin untuk bahwa itu bebas dari kandungan kimia ataupun pestisida, mungkin dilihat dari sepintas itu, oh dari rumput-rumput liar ini kan gitu ya. Kalau mungkin kita pakai obat kan pasti otomatis bersih ya. Itu menunjukkan bahwa itu kadang-kadang kan bisa ada pestisida atau pupuk kimia gitu ya. Jadi kalau orang luar negeri itu kalau kita membuktikan secara lab ataupun keorganikan secara laboratorium atau secara tes itu kan itu juga cukup mahal gitu. Makanya orang luar negeri itu, orang Kanada itu lebih condong melihat secara sepintas bahwa rumput-rumput ini itu kan itu bisa menanggulangin hama-hama yang lain juga kan gitu. Makanya dia lebih condong yang kayak begini kan gitu, tempatnya yang kondisi lahannya itu tidak semuanya dibersihkan begitu. Itu yang dapat kami masukan dari orang Kanada itu. Nama saya Atang, menjadi petani dari mulai tahun 1985 di Ciloto, tapi itu bukan organik secara kimia. Nah setelah itu saya mulai bertani organik dari mulai tahun 2011 setelah bergabung dengan Bapak Sumadi. Ciloto dulu itu pertanian konvensional ya, menggunakan pupuk kimia, terus obat kimia. Kalau di sini di Cisuren di kelompok tani godong organik kan ini sayurannya sayuran organik, jadi tidak menggunakan kimia. Jadi itu obat-obatan alami yang dibikin obatnya hama itu dibikin dari daun-daunan gitu. Jadi sebenarnya bisa bikin sendirilah. Ya kalau sekarang bersuka organik gitu, karena ini udah dijalani selama berapa 10 tahun lah kurang lebih gitu, organik. Jadi sekarang yang dipegang itu pertanian organik gitu. Kalau dulu waktu tani konvensional ya, Abah juga waktu penyemprotan suka sesak napas, Pak. Jadi mungkin untuk menghisap kimia mungkin ya, karena dulu itu kimia itu kan kalau kehisap ngap kesini ke napas lah, sesak gitu. Kalau sekarang menggunakan obat organik, alhamdulillah belum terjadi lagi gitu. Jadi napas itu enak lah gitu.
setelah kita panen, kita cuci akarnya dari kotoran biar bersih sebelum kita packing. Nah, kita cuci pakai air bersih ya, air mengalir ya, sebisa mungkin kita menggunakan air mengalir. Itu. Nah, air ini kita punya mata air langsung dari gunung ya. Ini mata airnya langsung. Jadi apa yang kita gunakan di kebun pun juga sama. Kita mata air langsung, jadi tidak ada kontaminasi dari pertanian non organik. Nah, ini semua udah dicek juga, udah diuji. Jadi airnya ini bagus. Konsep kami di sini pemasaran secara mandiri ya. Jadi kami memasarkan hasil komoditas ini dengan dengan sendiri gitu. Jadi kita ngelapak sendiri, buka lapak sendiri, kita cari konsumen sendiri gitu ya. Sambil kita jelaskan edukasi bahwa ini loh yang baik, ini loh yang tidak baik itu. Harga pun kami juga, harga itu tidak fluktuatif kan gitu, tidak seperti pasaran kan gitu. Kami harga stabil kan gitu ya. Jadi bukan harga yang sekarang ini kadang-kadang kan namanya sayuran itu harga kadang-kadang sangat rendah sekali. Kadang-kadang kesian dengan petani kalau harga sangat rendah sekali. Kadang-kadang harga tinggi sekali, oke petani untung, tapi kan konsumen juga nggak bagus juga. Makanya kita buatlah harga yang standar yang petani itu menikmati, tapi konsumen juga tidak terbebanin, begitu Pak. Kita packing, Pak. Untuk packingnya kita menggunakan kertas bekas ya, jadi bukan kertas baru. Jadi kita memang ngacunya memang ramah lingkungan. Jadi kita memanfaatkan kertas-kertas bekas macam ini, kita manfaatkan untuk sebagai packingnya, pengganti packing plastik. Waktu kita ngalapak di Dinas Pertanian Hutan, responnya sangat bagus ya. Dari kepala dinasnya juga mengapresiasi bahwa ini benar-benar ramah lingkungan dan gitu. Dan organik memang harus seperti ini gitu. Jadi tidak menggunakan plastik gitu. Jadi apalagi sekarang ada program dari pemerintah untuk mengurangi sampah plastik. Maka ini salah satu solusi untuk mengurangi sampah plastik. Nah, yang cukup bagus juga ya. Tampilannya juga lumayan bagus gitu ya. Tidak kalah dengan penampilan yang dimasukkan dalam plastik ya. Selama ini bahwa sayuran organik itu kan anggapan masyarakat itu mahal gitu ya. Memang di supermarket itu mahal ya. Kita lihat harganya itu cukup fantastis, tapi kita bisa mengakali atau mensiasati sayuran organik itu sebenarnya tidak harus mahal gitu ya. Ya itu tadi kita untuk tidak mahal itu kita mengurangi dari packaging. Nah, packagingnya kayak begini. Ini pun juga cukup cantik dan bisa bisa ya bersaing juga lah ya. Kita bisa bersaing juga. Ini bisa harganya lebih murah karena kita mengurangi dari packing yang dari plastik itu ya gitu ya. Gambaran harga kemarin kita jual untuk pokcoy ini ya, pokcoy ini. Kalau di harga di supermarket itu kan kalau nggak salah kemasannya itu per 2 on ya. Kalau di supermarket itu per 2 on. Kami kemas waktu itu per 250 gram, jadi 1/4 kilo. Harganya nggak jauh beda dengan harga pasar lokal. Selama ini sih menguntungkan Mbak, Cuman kan namanya konsumen kan fluktuatif. Kadang hari ini laku semua, kadang juga enggak kan gitu. Itulah hukum alam dari penjualan ya, begitulah Mbak ya kan gitu. Kadang-kadang konsumen itu stok masih ada, kadang-kadang stok kosong kan gitu. Nah itu kadang-kadang gambling juga Mbak ya. Tapi secara keseluruhan sih Mbak, secara keseluruhan ya sudah saya alami. Kalau kita jualan sendiri sih itu lebih menguntungkan daripada kita menjual ke reseller gitu ya. Itu kadang-kadang kita itu di harganya ditekan, terus
kualitasnya harus bagus kan gitu. Nah itu kadang-kadang kita susah. Cuma kadang-kadang kan petani kan ya gimana lagi, kadang-kadang susah ini pemasaran, makanya kita usahakan untuk bisa jualan sendiri. Saya berkeinginan, jadi sayuran organik ini jangan dibuat wah. Jadi anggaplah ini sayuran biasa yang di pasar lokal itu ada tersedia kan gitu. Intinya harus kita putus mata rantai itu, intinya itu mata rantai dan packaging ini harus kita rubah. Itu makanya kemarin kita siasatin, ternyata sebenarnya bisa lebih murah. Jadi semua lapisan masyarakat harus bisa menikmati sayuran organik itu, sayuran sehat itu. Jadi kami punya konsep kualitas supermarket tapi harga pasar lokal. Kami berharap untuk kawasan puncak nih Mbak, ini kadang-kadang kan di Jakarta itu kalau ada banjir kiriman dari Bogor, dari puncak nah gitu. Kami kadang-kadang sedih mendengar kayak gitu Mbak. Sedangkan di sini yang punya lahan juga orang Jakarta kan gitu. Makanya kami berharap yang punya villa yang ada di puncak itu sebisa mungkin untuk menanam pohon-pohon keras kan gitu ya. Kan tidak semua lahan itu kan digunakan untuk villa kan gitu. Jadi sebaiknya ada lahan-lahan kosongnya itu tanamin pohon-pohon keras sehingga untuk menahan arus air yang langsung turun ke Jakarta. Ya, mudah-mudahan sih dari pemerintah juga mendengarkan hal itu gitu dan bisa untuk jadi acuan untuk membangun villa itu harus menanam pohon dulu. Jangan bangun villa dulu tapi harus nanam pohon dulu baru bangun villa. Kalau menurut saya sih begitu Mbak. Jadi kita juga tidak merusak alam yang ada di sini juga kan gitu, karena kalau kita merusak alam ya alam juga akan marah nantinya kan gitu. Akhirnya terjadi longsor lah apalah gitu. Makanya kita tidak di tempat kami ini, lokasi kami ini tidak pernah yang namanya kena longsor Mbak. Alhamdulillah sampai saat ini karena kita mencintai lingkungan ini kan gitu. Namanya kita bergerak di bidang cinta lingkungan ya kita harus rawat dengan sebaik-baiknya begitu.